Assalamualaikum sahabat Yara, dimanapun berada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat sukses. Saya hari ini berkesempatan bertemu Pak Dr. Teguh Samudra. Nah, beliau ini salah satu tokoh advokat di Indonesia. Ya, ini sudah malang melintang di dunia advokat. Saya masih kecil, beliau sudah jadi advokat ini. Ya. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Nah, sekarang juga Ketua Umum Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Amin. Nah, juga beliau pembina di Yayasan LBH Garuda Kencana Indonesia. Nah, pada saat Pilpres kemarin, Pak Teguh juga salah satu penasihat hukum pasangan Presiden Jokowi. Ma'ruf Amin. Nah, Ma'ruf Amin. Nah, ini sekarang kita sedikit dengar petuah-petuah dari Pak Teguh ini tentang Pancasila. Nah, ini Pak Teguh kan generasi lama nih, generasi yang sangat-sangat Pancasilais. Jadi, ini pesan-pesan kepada generasi sekarang tentang Pancasila seperti apa ini? Coba Pak Teguh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur alhamdulillah hari ini kita ketemu tokoh dari Aceh yang sudah lama kita kenal, aktivis, pejuang untuk kebersamaan kita dalam hidup di dunia ini. Insya Allah nanti kita di akhir zaman juga ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kita kan sudah sejak kecil merasakan bagaimana kehidupan kita, orang tua kita saat berbangsa dan bernegara di Republik ini dengan dasar ideologi Pancasila. Pancasila itu ya yang membuat kita memahami saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari sesama manusia. Siapapun manusia lainnya itu, tidak pandang agamanya apa, latar belakangnya seperti apa, pandangan politiknya bagaimana, titelnya, harta kekayaannya nggak ada. Tapi sesama manusia, humanisme kita utamakan. Itulah yang disebut dengan peri kemanusiaan. Itu ada dalam Pancasila. Jadi peri kemanusiaan kita lah kita wujudkan dengan kita saling tolong-menolong sesama. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Itu juga ajaran agama kita sebagai kita orang Islam. Selain itu juga dalam Pancasila kan satu tuh ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan tuh satu. Jadi kalau untuk orang Islam pas, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Tetapi yang agama lain kan bisa hidup juga karena mereka juga bertuhan juga. Sehingga kita saling hormat menghormati karena kita sama-sama juga bertuhan walaupun ajaran agamanya berbeda. Seperti itu gitu loh. Itu juga ada terkandung di dalam Pancasila. Selain itu, kita juga harus bersatu padu. Gotong royong. Nah ini gotong royong. Dulu orang tua kita, nenek moyang kita ngajarkan kita supaya hidup gotong royong. Apalagi di kampung saya di Purworejo sana, Jawa Tengah. Selalu bergotong royong. Nggak ada orang bikin rumah bayar sama tukang tuh nggak ada. Nggak kayak zaman sekarang di Jakarta ini. Bangun rumah bayar tukang harian, bayar sekian. Dulu kita tetangga bangun rumah, kita datang, kita bantu mengerjakannya sampai selesai. Orang mengerjakan sawah, kita bantu mengerjakan selesai. Orang nanam di halamannya kita bantu untuk menyangkul, nanam jagung, nanam singkong, nanam umbi. Kita gotong royong. Nanti saat panen juga sama. Kita metik bareng-bareng. Sudah dikumpulkan, nanti kita mau pulang dikasih bagian. Itulah kebersamaan dalam gotong royong sesama manusia warga negara Republik Indonesia. Begitu indahnya. Dulu nggak ada perintah misalnya malam hari harus ada siskamling, nggak ada. Kita nongkrong, tidur di masjid, nah, habis subuh baru kita pulang. Malam hari kita, kalau zaman sekarang ya, kita ngontrol kampung kita. Nggak ada gitu-gituan. Nggak dikasih makan juga, nggak dikasih minum. Ya kita ada yang ngeluarin minuman dan sebagainya. Hari Minggu, hari libur, kerja bakti sama kita. Bawa cangkul, bawa parang. Ayo, mana mau dirapikan nih jalan-jalan kita. Nanti tahu-tahu yang tetangga rumah mana yang kita lewatin, kita lakukan kerjakan, ada yang ngeluarin
kopi, ngeluarin teh, ngeluarin makanan apa adanya, disiapkan di depan rumahnya. Itulah kesadaran kita dalam hidup berpancasila. Dasar landasan ideologi kita hidup karena Pancasila. Itu diajarkan sejak dulu. Nah, kemudian ada apa-apa kita saling musyawarah, mufakat. Ini bagaimana mau pelebaran jalan? Ini gotnya mampet nih, bagaimana kalau ini kita bongkar? Boleh nggak tanahnya kita lebarin dikit? Atau ini gotnya kita lurusin? Bermusyawarah sesama masyarakat lingkungan. Kita, itu jembatannya jebol, ambrol. Ayo kita rapiin rame-rame. Boleh nggak kita nebang bambunya? Boleh nggak nebang kayunya? Boleh kita nggak nyangkul ngambil tanahnya untuk nguruk dan seterusnya? Jalan. Mau betulin masjid atau langgar, suruh. Kita juga sama-sama datang. Sudah nggak perlu pakai kayak zaman sekarang. Harus didatengin, nyuruh. Diperintah halo-halo. Terus nanti dibayar. Dulu kesadaran tinggi, datang masing-masing. Itu sampai sekarang masih berlaku di kampung saya. Tapi begitu kita di Jakarta, aneh. Ya, ada tapi beda, sangat berbeda seperti itu. Itulah, jadi menghayati, mempraktekkan atau mengimplementasikan Pancasila itu sebenarnya sudah sejak kecil kita dikasih contoh harus dilakukan. Sehingga kita misalnya pulang sekolah naik sepeda, ada orang jalan kaki, kita nawarin, mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Ayo mau nggak bonceng kita bonceng sampai jalan ini sampai jalan ini. Jalan. Kita dulu sekolah SMP misalnya di Magelang, mau pulang ke Purworejo, kita numpang truk sama tentara-tentara. Gratis ngikut naik bis, nggak bayar kan tanah sekolah. Gitu. Itu yang kita jalankan, kita alami. Kebersamaan yang begitu indah gitu. Kemudian ya kita misalnya, kalau orang sudah panenan dulu masa kecil kita ingat, pulang sekolah kita manjat pohon asam Belanda istilahnya gitu. Kita dapat buah asamnya, kita rame-rame kita bagi-bagi. Kemudian pas hari Minggunya sudah panenan, begitu padinya sudah diambil, kita ambil batangnya. Kita tumpuk di pinggir jalan. Kita jual karena ada yang membutuhkan untuk dibikin pabrik kertas. Butuh sampai tinggi, nanti dapat uang, kita bareng-bareng rame-rame makan dengan teman-teman. Sepertinya sekarang jarang itu kita temukan. Jadi, nah itulah yang sangat indah, kita nikmat, itulah landasan Pancasila kita jalankan. Jadi itulah yang nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya yang harus kita laksanakan sehari-hari ya, sahabat-sahabat semua. Ya mungkin apa disampaikan oleh Pak Teguh ini bisa mereview kembali, mengingat. Jadi sebenarnya bukan tidak tahu, sebenarnya sudah tahu sebenarnya tentang Pancasila. Hanya kadang-kadang kita tidak alpa dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Abai ya. Kita ya. Tapi dengan hal-hal seperti ini, pesan-pesan dari disampaikan oleh Pak Teguh selaku sesepuh ya, kalau udah tua nih. Sesepuh, ini kan mereview kembali ya, terutama bagi kawan-kawan advokat supaya dalam beracara itu selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga bagi seluruh generasi bangsa Indonesia. Terakhir nih Pak Teguh, kita kan di Yayasan Advokasi Rakyat kan sudah bentuk Satgas. Yeah. Satgas Pembumian Ideologi Pancasila. Luar biasa. Ini pesan Pak Teguh kepada tim Satgas biar semangat ini Pak. Yang pertama, saya kagum dan bersyukur, mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kok ya sempat-sempatnya berpikir ke sana nih, Ketua Yara ini. Itu luar biasa itu. Gitu. Sampai kita terkaget-kaget, luar biasa punya ide seperti itu. Karena itu sebenarnya ini ada nasihat. Hidup kita ini dianggap bermanfaat dan berguna apabila kita bermanfaat buat sesama. Nah ini program seperti itu kan, Satgas itu kan untuk menyadarkan semua insan umat manusia bangsa Indonesia untuk sadar kembali ke kita mengamalkan Pancasila. Enggak dosa itu. Perbuatan mengingatkan sesama untuk ke jalan kebaikan, sangat berpahala. Jadi syukur alhamdulillah, dan ingat mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menyimpang dari ajaran Islam. Saya sebagai orang Islam, itu ada kan di medsos, ada kan sila pertama ini, surat ini, sila kedua sampai kelima, ada surat-suratnya. Semuanya ada. Saya nggak berani mengucapkan, tapi kalau diperlukan nanti akan saya posting. Jadi ini sesuai dengan ajaran agama keyakinan kita. Kita kan pingin masuk surga. Ya harus itu kita lakukan. Syukur alhamdulillah
dan spirit apa yang dilakukan oleh teman-teman Satgas ini adalah jalan menuju surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenikmatan di dunia untuk kita raih lebih nikmat lagi di surga nanti akhir hayat kita. Amin. Barokah ketemu kita sampai kapan kita bisa berjumpa lagi. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Nah, kawan-kawan, ini ini saya kebetulan di ruangan kerja Pak Teguh ini dokumentasi ruangan Pak Teguh. Kebetulan beliau juga hari ini sedang ada kawan-kawan, kehadiran kawan-kawan dari pengurus Ferrari di seluruh Indonesia. Nah, ini di kantor Pak Teguh saya berkesempatan bertemu beliau hari ini. Nah, ini foto Pak Teguh ya. Ini ruang kerjanya, ini istri beliau, Bu Nevi. Nah, ini ruang kerja beliau ya. Terima kasih Pak Teguh sudah memberikan kita untuk melihat ruang kerjanya. Nah, ini foto beliau bersama Pak Jokowi. Nah, ini beliau juga seperti saya ceritakan tadi adalah salah satu tim penasihat hukum Presiden Jokowi pada saat Pilpres kemarin. Nah, ini foto-foto beliau saat bersidang di MK dengan Pak Jokowi dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini saya ambil gambarnya di kalender Ferrari. Nah, mungkin sahabat Yara itu sedikit kita petuah-petuah dari Pak Teguh ya, Dr. Teguh Haji Teguh tentang Pancasila ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.